Video ini merupakan gambaran tentang sebuah budaya dan industri kreatif yang ada di Tanjung Pinang. Di sini, kami mengambil dua contoh tempat kebudayaan yang ada di sini. Pertama, yaitu Galeri Hang Tuah atau Gedung Gonggong yang diresmikan pada tahun 2016, dan Museum Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah yang diresmikan pada tahun 2009. Kedua tempat ini memiliki konsep yang mirip, yaitu tempat menyimpan barang-barang budaya dan benda-benda industri kreatif berbasis kearifan lokal. Namun, terlihat sebuah perbedaan yang mencolok pada dua tempat ini. Di sini kami mendengar pendapat dari beberapa orang tentang dua tempat kebudayaan ini. Assalamualaikum Pak. Maaf mengganggu waktunya, dengan Bapak siapa? Pak Hendra. Pak Hendra. Baik Pak, di sini kami dari mahasiswa umrah Fakultas Teknik ingin sedikit mewawancarai Bapak. Nah, kalau boleh tahu Bapak udah berapa lama di sini? Baru 2 minggu kok di sini, belum lama. Oh, 2 minggu ya. Iya. Berarti Bapak tak tahu kapan ini tutupnya ya Pak? Ya, kurang tahu. Terus kalau boleh saya nanya, berarti Bapak tak tahu juga apa isi di dalamnya kan Pak? Enggak tahu, kurang tahu. Kalau menurut Bapak gedung Gonggong ini kenapa bisa tutup Pak? Padahal ini tempatnya bagus Pak. Kurang terang kalau kali orang ini udah bisa kan kurang kali pengunjungnya. Oh, Ini bagus sih tempatnya. iya tempatnya bagus. Kalau sore ramai sih, kalau sore mah. Kalau sore masih ramai. Iya. Kalau benda tutup. Bapak, kalau boleh tahu Bapak dari mana ya sana? Jawa Barat, Bapak di Jawa Barat. Kuningan. Maksud saya, tahu tak kalau ada gedung ini? Enggak tahu. Tahu, berarti promosinya kurang ada ya kalau untuk promosi ke daerah sana. Iya, enggak ada, belum tahu tuh. Baik, terima kasih Pak, itu aja yang saya tanya. Maaf mengganggu waktunya. Baiklah Pak, saya Muhammad Nur Amin dari Universitas Umrah. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Bapak. Sebelumnya boleh perkenalkan nama Bapak? Boleh, nama saya Aksan. Aksan, Pak Aksan. Kalau boleh tahu, museum ini kapan Pak dibangunnya? Kalau dibangun zaman Belanda, Oh, dulu sekolah SD, kemudian zaman Jepang, cuman dijadikan museum. Itu nggak diresmikannya pada tanggal 31 Januari 2009. kalau tentang pengunjung nih Pak, museum ini rata-rata pengunjungnya ramai atau sepi Pak? Ramai. Kami tidak pernah kosong lah dalam pikiran saya. Dalam setiap minggu itu pasti ada sekolah mengunjungi. Semalam TK dari Pulau Dundung, bahkan dari Dundung pun sana. Dari Dundung semalam tuh datang sini. Lalu bagaimana biar menarik orang ke sini tanpa promosi mengeluarkan duit? Makanya saya buat setiap pengunjung datang langsung kami masukkan ke YouTube, kami langsung memasukkan ke Facebook, sehingga orang bangga. Akhirnya orang lain terbawa-bawa satu ke sana dengar informasi pasti mau ke sana semua. Berarti media promosinya itu Lewat sosial media juga termasuk ya Pak? Ya, tapi karena gini, kalau kita mau lewat koran, semua jangan-jangan Iya. nggak ada orang lagi baca koran. Kalau kita lewat RRI atau TV, tentu pakai modal dulu. Iya. Jadi sekarang udah tinggal gitu, nggak perlu repot-repot. Ini Pak, pertanyaannya mungkin ini kan banyak barang-barang di museum ini. Nah, itu gimana cara merawatnya Pak? Dari misal kemarin kan dibangun kan 2009 gitu. Nah, gimana tuh merawat barang-barangnya? Baik, sebenarnya di sini ini kan ada namanya kurator. Kurator inilah yang ada. Nanti kalau enggak saya panggil ibu itu. Enggak masalah. Coba Bu panggil Ibu Kiki.
Iya. Baik Bu, boleh perkenalkan nama Ibu siapa ya Bu? Nama saya Marlina Novita. Saya kurator, sebenarnya sih kurator dulu di sini, kurator koleksi museum, tapi tahun 2021 saya sudah lepas dari kurator, saya jadi Japung Tamu Budaya Bidang Permusiuman. Iya. Di sini saya nanya Bu tentang museum ini. Nah museum ini kan tadi Bapak udah bilang museum ini dibangun 2009 kan Bu? Maksudnya dijadikan museum 2009. Nah gimana sih cara ngerawat barang-barang yang ada di museum ini? Padahal museum ini udah lama Bu. Iya, cara ngerawatnya itu beda, tergantung dengan klasifikasi koleksinya. Jadi kayak filologika itu koleksinya, klasifikasi filologika ya, itu naskah, semua yang berbentuk naskah itu filologika. Nah cara merawatnya itu kita dari bahan-bahan alami biasanya. Kalau filologika itu dari bahan kimia. Tapi kalau untuk Kuningan itu biasanya etnografi, oleh klasifikasi etnografi itu dari bahan alami. Karena kalau dari bahan kimia kami takut malah merusak koleksi. Jadi penanganan perawatan koleksi itu berdasarkan klasifikasinya, tidak semua sama, beda penanganannya. Makanya jadi tempat apanya juga dipisah kan Bu? Iya, tidak bisa dalam satu vitrin itu kami masukkan keramik bersamaan dengan tembaga atau kuningan, itu tidak bisa karena zat-zat apalagi sudah barang purbakala ya, maka itu bisa berkemburan dan bisa mengakibatkan rusak koleksinya itu sendiri. Gitu. Kalau filologika naskah justru harus benar-benar lebih ekstra hati-hati karena dia kertas yang lama. Nah itu memang harus penanganannya memang lebih sensitif, lebih hati-hati gitu kalau terkait filologi kita. Oke. Ada lagi? Kayaknya gitu aja Bu. Oke. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Kebudayaan merupakan sebuah janji yang ditinggalkan leluhur kita untuk kita jaga dan kita kenalkan kepada orang lain. Setiap tempat punya cerita, setiap daerah punya kebudayaan. Tanpa ada pengenalan, tidak akan ada yang dikenal. Tanjung Pinang memiliki banyak keindahan, banyak industri kreatif dan keunikan budaya tertanam di Tanjung Pinang. Ayo kita kenalkan, ayo kita ceritakan sebuah mutiara di tanah kita.